Berani jadi pengajar, harus berani belajar. Bagaimana kabar Bapak Ibu hebat hari ini? Sudahkah mengisi PMM hari ini? Bapak Ibu guru hebat, dalam tahap pengelolaan kinerja guru diawali dengan perencanaan, lalu pelaksanaan dan penilaian. Di tahap perencanaan, guru dan kepala sekolah cukup memilih satu indikator kinerja saja dari 8 pilihan indikator kinerja. Lantas, indikator apa yang dipilih? Indikator kinerja guru dan kepala sekolah merupakan turunan dari indikator kualitas pembelajaran pada rapot pendidikan. Pilih salah satu saja yang kiranya kualitasnya perlu Bapak Ibu guru tingkatkan. Dalam pengelolaan kinerja PMM, guru melakukan praktik kinerja yang berfokus pada indikator rapot pendidikan, yaitu indikator D1 kualitas pembelajaran. Indikator ini terdiri dari 3 komponen, yaitu manajemen kelas, dukungan psikologis, dan metode pembelajaran. Dari indikator D1 terdapat 8 subindikator turunan. Guru hanya memilih satu subindikator untuk ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja. Berikut 8 indikator observasi pembelajaran dalam pengelolaan kinerja guru di PMM. 1. Penerapan disiplin positif. Indikator ini berfokus pada upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Perilaku kerja yang bisa dipilih yaitu melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai kesepakatan kelas, guru memfasilitasi siswa untuk menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau segitiga restitusi. 2. Keteraturan suasana kelas. Keteraturan suasana kelas berfokus pada upaya guru dalam membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan meminimalisir gangguan yang bisa mengalihkan perhatian siswa dari aktivitas belajar. Dalam prakteknya, guru dapat memilih fokus perilaku yang akan dipraktekkan dan dinilai oleh atasan, antara lain melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Guru juga bisa melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa dalam belajar dan mengingatkan akan kesepakatan kelas atau aturan yang disepakati bersama. Yang ketiga, umpan balik konstruktif. Indikator dukungan psikologis ini menekankan pada upaya guru dalam memberikan umpan balik atau menyampaikan informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada siswa untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Guru bisa menunjukkan perilaku ini dengan memberikan umpan balik yang spesifik sesuai tujuan, ataupun umpan balik yang lebih berfokus pada proses atau usaha siswa, dan mendiskusikan umpan balik dengan siswa. 4. Perhatian dan kepedulian. Indikator ini berfokus pada upaya guru dalam memberikan perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap siswa untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsiknya. Dalam praktek kinerja, guru bisa menunjukkan empati, menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik siswa, dan guru menghargai usaha yang ditunjukkan siswa. 5. Ekspektasi pada peserta didik. Upaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap siswa untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Dalam menerapkan indikator ini, guru dapat mengkomunikasikan harapannya yang tinggi terhadap masa depan seluruh siswa. Guru juga bisa mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua siswa secara setara tanpa diskriminasi dan memberikan tantangan yang bermakna disertai motivasi untuk mencapainya. 6. Aktivitas interaktif. Aktivitas interaktif termasuk dalam kategori metode pembelajaran yang menekankan pada upaya untuk meningkatkan interaksi atau keterlibatan siswa dalam pembelajaran, memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar siswa untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Fokus perilaku kerja yang bisa ditunjukkan guru yaitu memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua siswa. Guru bisa mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis, dan memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, inklusif. 7. Instruksi yang adaptif. Indikator praktik kinerja ini berfokus pada penyesuaian praktik pembelajaran sesuai kebutuhan belajar siswa atau pembelajaran berdiferensiasi.
Perilaku yang bisa dilakukan guru adalah dengan melaksanakan pembelajaran yang responsif berdasarkan respon siswa. Guru menyesuaikan desain pembelajaran sesuai kebutuhan belajar siswa dan melakukan refleksi pembelajaran yang melibatkan siswa. Dan yang kedelapan, instruksi pembelajaran. Dalam indikator ini dilihat kemampuan guru dalam menjelaskan konsep pembelajaran menggunakan demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual sehingga memudahkan siswa memahami materi pembelajaran. Indikator penilaiannya bisa dilihat dari penjelasan guru yang mudah dipahami, pemberian contoh yang kontekstual, relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan kemampuan guru menyampaikan penjelasan secara struktur dan logis. Demikian 8 subindikator yang bisa Bapak Ibu guru pilih pada pengelolaan kinerja PMM. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat!